Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Keja. Dimana lagi kalau bukan di Yamaha TV. Pokoknya seperti biasa kali ini gue kembali lagi akan menyuguhkan sebuah video tentang servis ringan. Namun kali ini gue bakalan servis ringan pada Yamaha Aerox 155 PPE. Seperti apa itu pelaksanaannya, kita langsung aja. Oke, go. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Seperti yang tadi kalian saksikan bahwa pada setiap servis dilakukan itu sekalipun itu servis ringan yang sebenarnya tidak perlu memerlukan pengecekan terlalu mendalam gitu. Jadi hanya sekedar pemeriksaan atau ada di batas perawatan motornya gitu. Jadi dia melakukan servis berkala dan dengan demikian kita hanya melakukan pengecekan berdasarkan kilometer yang sudah ditempuh oleh motor tersebut, teman-teman. Nah, dan kalian juga harus tahu bahwa di bengkel resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor ini ketika melakukan servis ringan itu setidaknya pada SOP servis berkala ini setidaknya ada 23 poin dan komponen yang diperiksa atau step pemeriksaan yang dilakukan oleh seluruh teknisi ya.
Nah, apa aja itu? Seperti yang tadi udah gue jelaskan. Jadi yang pertama itu adalah pemeriksaan indikator. Periksa indikator atau warning light. Yang keduanya adalah periksa suspensi depan dan belakang. Yang ketiganya adalah fungsi kelistrikan dan lampu. Yang keempatnya adalah gerak bebas kemudi. Kemudian yang kelima, periksa tegangan dan charge baterai kalau misalkan dibutuhkan ya. Yang keenamnya itu adalah periksa rem depan dan belakang. Itu tentunya yang berkenaan dengan kampas kopling. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang ketujuh, setel handle gas ya, setel handle gas. Kemudian yang kedelapannya adalah setel tuas kopling. Biasanya dipakai motor itu dengan jarak ribuan kilometer, itu biasanya ada penipisan ya, pengikisan pada kampas-kampas kopling dan kampas rem dan segala macam kampas, itu biasanya ada penipisan ya. Nah, jadi kita cek apakah masih layak dipergunakan atau tidak, dan atau berbahaya, atau nantinya takutnya udah keras tapi nggak kecek dan nggak keburu diganti, kemudian rumah koplingnya yang kena, itu juga bahaya juga teman-teman. Nah, setelah itu yang kesembilannya itu adalah periksa dan ganti oli mesin. Nah, ini yang rutin dilakukan pada setiap servis berkala dilakukan teman-teman. Kemudian yang ke-10 adalah periksa roda dan jari roda. Ini kalau misalkan yang jari-jari ya. Kalau misalkan yang velg itu kita akan press kalau misalkan itu perlu di-press. Nah, jadi untuk jari-jarinya ini nanti di-setel ulang teman-teman, kalau misalkan perlu di-setel. Nah, untuk yang ke-11-nya itu adalah periksa kelayakan ban ya. Jadi kita cek juga dan kita berikan saran kepada pemilik motor yang sedang diservis bahwa kondisi bannya itu udah gundul atau misalkan masih layak dipakai dan lain sebagainya. Yang ke-12 itu adalah periksa tekanan ban teman-teman. Jadi setiap masuk dan keluar dari bengkel resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor, kita akan selalu memberikan nitrogen gratis untuk setiap motor-motor yang diservis di sini. Kemudian yang ke-13-nya itu adalah setel rantai ya, dan pemeriksaan CPT untuk matic. Jadi untuk motor-motor yang bergigi itu rantainya kita cek apakah masih layak atau tidak. Dan untuk maticnya itu kita akan lakukan overhaul CPT. Jadi kita akan bongkar, kita akan cek apa aja, kita akan laporkan juga ke pemilik motor yang sedang diservis apa aja kekurangan dari hasil pemeriksaan overhaul CPT itu. Jadi overhaul CPT itu di dua video sebelumnya nanti gue bakalan cantumkan buat kalian yang mau tahu manfaat overhaul CPT, injektor cleaner, kemudian kuras tangki, itu ada di link deskripsi. Nanti gue bakalan cantumkan di deskripsi, oke? Nah, untuk selanjutnya itu adalah periksa baut pengikat. Nah, jadi setelah dilakukan pengecekan motor yang sedang diservis itu akan secara keseluruhan kita periksa baut-bautnya. Nah, apabila ada baut yang kendor kita kencangkan lagi, dan seperti itu, dan secara keseluruhan teman-teman. Nah, untuk memeriksa saringan udara, nah ya, dan kita akan bersihkan itu untuk tipe saringan yang kering. Kita akan rekomendasikan untuk mengganti saringan udara yang basah. Nah, untuk matic-matic itu biasanya pakai saringan udara yang basah, dan itu tuh memiliki usia ya, dan atau dilihat dari jarak tempuh serta biasanya medan yang ditempuh juga ya. Biasanya kalau misalkan agak lembab itu banyak tanahnya, berdebu gitu, itu biasanya makin cepat juga, makin cepat rusaknya, kotornya teman-teman. Untuk selanjutnya itu adalah yang ke-16, ganti filter oli setiap 6.000 km. Nah, ini kita akan selalu sarankan agar filter olinya itu diganti teman-teman, khususnya di setiap 6.000 km. Yang ke-17 adalah periksa air pendingin atau radiator. Ini untuk motor-motor injeksi biasanya yang sudah menggunakan teknologi radiator teman-teman. Jadi selain daripada kita akan cek coolant-nya, coolant itu adalah cairan untuk pendingin yang dimasukkan ke dalam radiatornya itu, kita akan pastikan radiatornya itu berfungsi secara baik ya.
Kemudian yang ke-18 itu adalah periksa busi dan kompresi. Nah, hal ini dilakukan ketika kita melakukan overhaul di bagian depan, semacam cover ya, di cover depan maksudnya. Terus biasanya bersamaan dengan ketika mekanik itu membongkar CPT ya, atau overhaul CPT. Ketika overhaul CPT dilakukan itu biasanya sekaligus periksa busi dan kompresi. Nah, ini tuh kita akan lakukan juga. Biasanya step ini dilakukan ketika CPT itu dilakukan overhaul pada Matic, teman-teman. Nah, untuk pemeriksaan kompresi dan businya ini juga sama seperti itu. Kemudian yang ke-19 adalah periksa aliran oli dan steel clamp, teman-teman. Kita akan selalu melakukan pemeriksaan tersebut pada motor yang dilakukan servis di bengkel resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor ini. Yang ke-20-nya itu adalah periksa dan setel putaran mesin, teman-teman. Nah, ini menggunakan alat lagi. Yang ke-21-nya itu adalah bersihkan saringan CPT. Yang ke-22 periksa oli gear. Yang terakhir atau 23 itu adalah periksa sistem injeksi dan cetak hasilnya. Jadi kita akan di akhir daripada melakukan servis, kita akan mencetak hasil diagnostik tool yang dilakukan oleh komputer, yang dilakukan oleh mekanik menggunakan komputer maksud gua. Jadi kita akan setorkan fungsi-fungsi mana saja yang sudah dicek, dan hal itu sudah dibuktikan oleh komputer bahwa sudah normal kembali, teman-teman. Dan itu akan kita laporkan kepada pemilik motor ya, melalui service advisor. Oke, teman-teman. Jadi sekali lagi thanks for watching. Buat kalian yang pengen tahu banyak hal tentang servis-servis, gue bakalan rekomendasikan di akhir video ini. Gue bakalan cantumkan, dan beberapa link yang berkaitan dengan video ini juga gue bakalan cantumkan di kolom deskripsi. Dan apapun itu, kalau misalkan ada saran, kritikan, atau pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi thanks for watching. So, gue Gejot dari Yamaha TV. Salam gaspol. Jangan lupa perawatan khusus tentunya dari bengkel resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor. Oke, so salam semakin di depan, gaspol.